Semua oleh karena kasih Tuhan. Saya juga menyapa yang beribadah yang ada di rumah tidak bisa hadir ke gereja. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita doa sejenak. Dimulai. Saya undang kita untuk berdiri. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Di dalam persoalan kehidupan kita, banyak perkara yang kita alami di dunia ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang mencari jawaban hidup kita. Mari kita angkat pujian kita. Banyak perkara, yang tak dapat mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita, setiap persoalan kita, Tuhan masih peduli dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan mengerti setiap beban kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bahwa Allah mengerti, Allah sanggup menolong kita, Allah sanggup membebaskan kita dari persoalan apapun. Mari katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita katakan pernah dibiarkannya berkumpul sendiri sama tapi Tuhan akan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di masa di tengah-tengah kekerasan dunia ini, Tuhan masih peduli dalam kehidupan kami. Tuhan masih memelihara kami. Amin. Tuhan, kami boleh ada oleh karena kasih setiamu Tuhan. Amin. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu. Engkau mengerti setiap beban hidup kami. Engkau mengerti persoalan kami. Engkau mengerti seluruh hati kami Tuhan. Dan ini kami saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, terlebih hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh supaya kami lebih berkenan dan senantiasa kehidupan kami hanya mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Engkau mengerti. Engkau mengerti Tuhan. Terima kasih. Yesus, mari angkat. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang tidak akan pernah. Kau takkan pernah biarkan kami Tuhan. Kau akan terus menopang hidup kami. Yesus Allah katakan Allah mengerti.
Mudah-mudahan kami serahkan kepada Pak Sugeng. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang baik, yang mengasihi kami. Setiap saat, setiap waktu. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam mengikuti ibadah raya Gereja GKN Adonai Madiun. Tuhan akan memberkatinya. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang ada di rumah, yang menonton live ini ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu akan memberkati mereka juga. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang saat ini pergi ke Pati bersama-sama. Biarlah Roh-Mu juga akan menyertai beliau sekeluarga. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya kuasa-Mu yang akan memimpinnya ya Tuhan. Bawa pertolongan dalam ibadah pada pagi hari ini. Datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putra dan Roh Kudus. Di dalam persekutuan Roh Kudus kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ayo sapa kita kembali. Shalom. Sehat? Kita bersyukur kita boleh datang karena kita sehat. Amin. Kita boleh datang karena kita rindu mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saya ucapkan selamat datang Bu, Mas, selamat datang. Ya, nanti Bu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya jemaat di tempat ini semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Amin. Mau bersukacita? Iya, kita mau bersukacita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Amin. Di tengah pandemi saat ini kita mau bergembira kepada Tuhan supaya kita lebih bersemangat kembali hingga virus-virus itu menjauhi kita. Ya, amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat Tuhan. Ada gerak kepala Yesus. Amin. Oh
Kita percaya kita percaya bahwa gerakan roh Allah akan terjadi. Amin. Sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan. Baik, saatnya saya akan berikan waktu untuk bersaksi yang mau menyaksikan kasih Tuhan selama seminggu ataupun tadi pagi, tadi malam, dipersilakan. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan. Tapi saya tidak bersaksi, saya akan bersaksi. Pada waktu cucu saya juga di samping itu sakit. Langsung SMS saya. Mak, saya doani. Aku karo Dika loro kabeh. Saya berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan jawab. Terus saya berdoa, Tuhan, kami menyerahkan cucu kami berdua yang disambut sakit. Sakitnya bermacam-macam, linu, untu, gigi, pusing, kemeng katanya. Ya, semoga Tuhan jawab permintaan kami supaya cucu saya sembuh. Kami serahkan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan cucu kami berdua yang sedang sakit ini. Penyakit-penyakit yang di tubuhnya cucu kami, hapuskan, lenyapkan, singkirkan supaya lekas sembuh, bisa bekerja seperti semula. Kami mengucap syukur dan terima kasih punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Karena kami tidak punya siapa-siapa, kami hanya punya Tuhan Yesus. Maka segala kekurangan kami, kebutuhan kami hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Hidup. Ya, tadi malam itu telepon, katanya sudah sembuh. Terima kasih. Tuhan jawab permintaan kami, doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cucu saya sudah sembuh semua. Kami hanya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberi anugerah yang sangat besar kepada cucu saya. Terima kasih. Meskipun umur saya sudah 75, tapi Tuhan masih memberi semangat, kuat, sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah yang sudah kau curahkan kepada kami. Kami hanya mengucap syukur dan terima kasih punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Amin. Kami akan memuji Tuhan. Puji Kristian Gusti. Gusti kang dadi pangayono, aku ora bakal sumalang, senajan nggonku bagus. Ora surane pati ora wedi ring-ring. Bendino aku dikatekno ora kurang apa-apa. Uripku ayeng tentrem nuju dalan kang bener, margo saka asmane. Uripku ayeng tentrem nuju dalan kang bener, margo saka asmane. Aja bingung yen dalam jaman saiki. Aja wedi dadi putrane Gusti.
Rami-rami jangan ketik, puji Gusti libur hati, ojo lali bangun tresno karo Gusti. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya. Masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, siap untuk memuji Tuhan kembali? Amin. Saudara, kita percaya bahwa Yesus kita itu dahsyat. Amin. Amin. Dia sanggup menolong kita. Saya undang kita supaya lebih semangat untuk bangkit berdiri kembali. Kita dengan pujian kita, Yesus ku dahsyat. Amin. Yesus berdahsyat. Amin. Ya, memang Allah kita itu yang dahsyat luar biasa, menolong kita, setia kepada kita. Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, biar kita lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita sungguh-sungguh buka hati kita supaya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi rencana untuk firman-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Ku juga tulus selalu agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan hanya itu Tuhan. Kami menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku, hanya itu. Mari katakan dari awal, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah hati kami, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati kami, Bapa. Tuhan, bentuklah hati jadi bencana untuk firman-Mu. Cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hidup. Ku serahkan hatiku. Semua kami berikan padamu, Bapa. Semua ku berikan padamu. Tulus selalu agar aku menyenangkan-Mu, Tuhan. Aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hanya itu kerinduan Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh bawa lagu ini, bawa kehidupan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah
jemaat Tuhan ini maupun yang ada di rumah. Sebentar lagi kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Evangelis Eni Kaleb STH dari Kota Ponorogo. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati, pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Percayalah, firman Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa berdiri tegak di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah yang daripada-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Dengan apa kami membalasnya Tuhan, selain menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian ini Tuhan kiranya menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya Tuhan, kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran akan firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan untuk firman-Mu. Kami rindu Tuhan, firman-Mu bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berikan kami pengertian daripada-Mu, berikan kami pemahaman daripada-Mu, sehingga kami tahu dan kami mengerti apa yang Kau sampaikan Tuhan. Pada saat kami pulang nanti Tuhan, kami membawa berkat-Nya daripada-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena ini hamba-Mu hanya alat-Mu saja yang Kau pakai
untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, dan pakai waktu ini, dan kuasai tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudaraku semua yang sudah mendukung kami sekeluarga. Terima kasih untuk doa-doanya. Tuhan memberkati saudara semua. Dan hari ini saya tetap diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pujian yang terakhir tadi mengatakan, bentuklah aku Tuhan. Saudara-saudaraku, yang kenapa ini Pak? Yang saya ingin disampaikan bahwa siap enggak dibentuk Tuhan? Enggak enak loh. Memang pujian ini enak ya, dipujikan enak, dinyanyikan enak, musiknya enak gitu ya. Tapi keluar dari hati enggak? Karena saat kita ini dibentuk Tuhan, kan kita tanah liat, dibentuk menjadi bejana, dibentuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu enggak enak, itu pasti sakit. Mungkin ini yang dimati dulu ya Pak. Ini dimati mungkin. Nah, pada saat kita dibentuk, tentu kita merasakan namanya sakit, namanya menderita, pasti ada air mata. Nah, bagaimana dengan doa kita? Apakah Tuhan lakukan pencobaan ini? Saudaraku, kalau pencobaan itu dilakukan, kita kan nggak akan dibentuk menjadi bencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti kan maunya sendiri. Tapi kalau siap dibentuk, mari kita keluar dari dasar hati kita, sehingga pada akhirnya nanti kita bisa mengatakan, aku ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Dengan bencana yang dibentuk Tuhan, indah, seturut dengan Tuhan, pasti kita akhirnya bisa mengakui bahwa Tuhan itu baik. Saudaraku, dari awal tadi pujiannya tentang pertolongan Tuhan, tentang pergumulan hidup. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami pergumulan hidup. Semuanya kena dampak. Apakah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak kena dampak? Kena, Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya kena. Nah, oleh sebab itu bagaimana respon kita? Daud juga mengalami hal yang seperti itu. Bagaimana kehidupan Daud? Bagaimana dia pergumulannya? Bagaimana dia pada waktu tidak diakui, pada waktu dia tersingkirkan, dan bagaimana dia juga diremehkan, bagaimana dia dikejar-kejar, bagaimana hidupnya juga tidak tenang, bahkan anaknya sendiri juga mengejar-ngejarnya dan ingin membunuhnya. Pada saat seperti itu, Daud berkata kepada Tuhan, dia katakan, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Sekelas Daud, Bapak Ibu Saudara, itu mengalami hal yang seperti itu. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarnya, seolah-olah Tuhan membiarkannya. Maka Daud berseru kepada Tuhan. Apakah semua tidak ada habis-habisnya? Semua ada waktunya, Bapak Ibu Saudara semua. Waktunya kapan? Ya, tunggu waktu Tuhan. Tepat pada waktunya nanti Tuhan akan memberikan pertolongan. Mari kita buka dalam Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7.
Mari kita baca bersama-sama satu ayat saja. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Dengan hormat saya undang semua bangkit berdiri. Sekali-sekali kita membaca firman dengan bangkit berdiri. Satu ayat saja. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Siap? 2, 3. Tuhan adalah kekuatan umat dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Satu ayat kita akan belajar. Saya ulang kembali, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terima kasih Pak Panas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Daud mengalami hal seperti itu, dia merasakan bahwa Tuhan seolah-olah diam. Tuhan tidak mendengarkan. Seringkali kita juga mengalami hal seperti itu pada saat kita ini mengalami pergumulan, pada saat kita ini menghadapi pergumulan hidup. Kita merasakan Tuhan di mana? Tuhan kok diam saja? Tuhan kenapa tidak mendengar doa saya? Dan akhirnya ada banyak hal yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini tidak gampang, tetapi firman Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita, karena hari-hari ini akan semakin jahat. Orang egonya akan tinggi. Orang tidak akan memperhatikan orang lain. Dan saya percaya saudaraku pernah mengalami hal seperti itu. Saya pun mengalami hal seperti itu. Aduh, orang kok ego, kok orang kok tidak memikirkan orang lain. Di mana hati nuraninya? Nah, saya ngomong, maka ada zaman sekarang tuh, wes gak mikir seperti itu. Sing adil itu ya Tuhan, gitu ya. Nah, tapi hari-hari ini saudaraku, mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kita tidak mundur. Karena banyak sekali karena pergumulan hidup. Jangan dikira ya Bapak Ibu Saudara semua, bahwa seorang gembala, seorang pendeta, seorang yang sudah mengerti firman tidak bisa meninggalkan Tuhan. Akhir-akhir ini ada sudah seorang diangkat menjadi gembala sidang, tetapi karena pergumulan hidup, karena saya juga tidak tahu bagaimana, tetapi meninggalkan Tuhan. Saya tidak tahu juga bagaimana, apakah pertobatannya sudah ada atau belum. Yang pasti hari ini dia tidak mengakui Tuhan Yesus. Sedih kalau melihat yang seperti itu. Mari kita jangan memandang hamba Tuhan, jangan memandang kita mengaguminya, tapi kagumi Tuhan Yesus saja. Karena semuanya kan masih manusia. Saya pun juga manusia, banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Saya juga mengalami yang namanya bagaimana menghadapi penderitaan, bagaimana menghadapi pergumulan hidup, bagaimana dibentuk Tuhan itu tidak gampang, tapi kita harus belajar nurut. Seperti ujian tadi, dibentuk menjadi bencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat orang percaya kepada Tuhan Yesus, mempunyai hati yang percaya penuh pada Tuhan, maka ada hal-hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dalam situasi seperti sekarang ini, dalam hal seperti ini, Bapak Ibu, saudara saja tidak bisa ketemu dengan kita. Teman saya sakit dan saudaranya juga tidak bisa datang. Kalau ngirim makanan dicantolke di pagar gitu ya. Tetapi saya tanya, apa enggak di swab dulu supaya biar tahu bener enggak, positif enggak gitu
ya, daripada menebak-nebak, tetapi orangnya tidak mau. Mari, pada waktu hal yang seperti ini, kita ingat janji Tuhan bahwa semua itu ada waktunya. Nikmati apa yang kita alami sekarang dengan ucapan syukur, karena nantinya kita akan tahu endingnya bagaimana. Ending yang Tuhan buat. Tuhan adalah sutradara yang agung. Tidak mungkin tidak membuat ending yang happy, tidak mungkin membuat akhir yang tidak bahagia, tidak mungkin tidak membuat akhir yang tidak baik. Tetapi karena Tuhan Yesus itu adalah sutradara yang agung, bahwa akhirnya, endingnya pasti happy, pasti bahagia, pasti baik. Jadi apa yang kita lakukan pada waktu kita menanti waktunya Tuhan, yaitu saat orang percaya kepada Tuhan Yesus itu mempunyai hati yang percaya penuh kepada Yesus, maka yang bisa kita katakan yang pertama, yaitu kita akan mengakui bahwa Tuhan itu kekuatan dan perisaiku. Mazmur 18 ayat 2 dan 3 kita akan lihat. Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Ketemu Pak Didi? Monggo. Mazmur 18 ayat 1 dan 2. Ayat 2 dan 3, Pak. Firman Tuhan, Ia berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Amin. Saat Daud ini menghadapi pergumulan hidupnya, tetapi dia ingat, dia bisa mengakui karena dia percaya penuh kepada Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Daud bisa berkata bahwa Engkaulah Tuhan, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat perlindunganku, perisai hidupku. Apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Mari saudaraku, kita tetap melekat kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan bahwa semua itu ada waktunya, bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara semua bisa membaca di dalam Mazmur atau kisah tentang Daud, ada di Samuel, ada di Tawarik, di situ kita akan tahu bahwa bagaimana perjalanan hidup Daud. Bagaimana Daud ini disingkirkan, dikejar-kejar oleh Saul. Padahal Saul tahu bahwa nantinya dia tidak akan menjadi raja lagi. Sudah ada yang diurapi. Tetapi Daud tidak melakukan membalas yang jahat dengan jahat, tetapi Daud melakukan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada beberapa kesempatan bagaimana dia bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Itulah Tuhan memperhitungkan hati. Apakah Daud tidak pernah jatuh di dalam dosa? Pernah. Tetapi karena ada pengakuan, ada pertobatan yang penuh daripada Daud, maka keturunan Daud tetap dikokohkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita koreksi hati kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Jangan sampai kita ini menjual Yesus. Jangan sampai kita ini karena harta, karena tahta, karena wanita, kita meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau ngomong gini, Bu, saya ini kan bukan pejabat. Apakah harta, tahta, dan wanita hanya berlaku untuk pejabat? Tidak, Bapak Ibu Saudara semua. Kita orang yang percaya pun bisa. Meskipun andai kata kita ini mempunyai harta hanya rumah saja, itu harta Bapak Ibu. Bagaimana kedudukan kita? Bagaimana kita terpengaruh dengan dunia lain? Mari semuanya itu jangan sampai mempengaruhi iman percaya kita kepada Yesus. Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Pada waktu saya ini dikasih tahu
ada seorang hamba Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus. Saya bukannya senang apa gimana, tetapi saya mau, aduh, kasihan loh. Kita berdoa saja. Jangan sampai dia menjadi golongan yang banyak dipilih, tetapi biarlah menjadi golongan bukan menjadi yang banyak dipanggil, tetapi menjadi golongan sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, hari-hari ini juga banyak hamba Tuhan yang ketakutan, gitu ya. Jadi takut nantinya nggak masuk surga gimana, gitu ya. Saya sudah memberitakan firman, saya sudah pelayanan, saya sudah ini dan itu. Nah, akhirnya ditolak sama Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kuatkan iman kita kepada Tuhan. Kalau saya kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak satu kepercayaan dengan saya, mereka kalau berdoa kuatkan iman, semakin bukan kenapa kita kok ya tidak berbuat seperti itu ya. Mereka menguatkan iman percaya mereka dengan kepercayaannya, tetapi kita kadang-kadang meremehkan. Mari saudaraku yang terkasih, salah satunya kita mencontoh Daud. Bagaimana Daud ini dia tetap meneguhkan imannya, meskipun dia merasa Tuhan ini kok meneng, Tuhan ini kok membisu. Bagaimana ini, tapi Daud ini tetap dia menguatkan imannya. Bahkan karena terdesaknya hati Daud, dia ngomong seperti ini, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ini di dalam Mazmur 28 ayat 1. Mari kita bangun tresno dengan Tuhan Yesus. Katanya gitu ya tadi, bangun tresno sama Tuhan Yesus. Semakin memupuk cinta kita kepada Tuhan, membuat kita ini semakin hari bagaimana kita ini semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saya yakin saudara semua yang pernah mengalami jatuh cinta bisa merasakan piye ben semakin jatuh cinta gitu ya. Ya Pak Sugeng, pasti Pak Sugeng wis pakare. Tahu aja. Wis. Si Mas Puter mesti harus belajar sama Pak Sugeng. Nah, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita ini semakin jatuh cinta sehingga seperti Daud bisa berkata, Allahku adalah kekuatan dan perisaiku. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana yang kedua? Saat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai kepercayaan yang penuh, mempunyai hatinya yang penuh, menyerahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Saat kita menyerahkan hati kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya, maka ada pertolongan daripada Tuhan. Ini yang dinanti-nantikan semua orang. Kapan Tuhan ini memberi pertolongan kepada saya? Kapan Tuhan ini menolong kehidupan rumah tangga saya? Kapan Tuhan ini menolong ekonomi saya? Kalau cuma kita ini berkata kapan dan kapan, kita tidak akan menerima Bapak Ibu, karena kita tidak bertindak. Karena sebuah pertolongan itu adalah sebuah bantuan yang Tuhan berikan. Kapan pertolongan Tuhan itu datang? Apakah pada saat kita ini berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan langsung menolong kita? Tidak. Tuhan tahu di mana kekuatan kita. Tuhan tahu waktu yang tepat bagaimana Tuhan datang untuk menolong. Bapak Ibu Saudara semua, kita harus sabar menanti pertolongan Tuhan. Banyak perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi satu perkara yang Tuhan buat dalam hidup kita, dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktunya, bukan waktu kita. Kita harus tahu waktunya Tuhan. Mungkin saya pernah bersaksi di sini bahwa waktu saya mengalami saya harus bekerja sendiri dengan Pak Kaleb, nyetir sendiri, saya ini nyetir sama nangis, Tuhan, Cak Jani ini mau foto aku kok berbuat seperti ini. Ini tuh artinya apa tuh Tuhan? Aku kan ngopo terus aku tuh gini nih, suruh apa gitu loh. Tetapi mari kita belajar.
wis dinikmati saja. Dinikmati, dijalani dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu sedang membentuk kita, mempersiapkan kita untuk waktu yang akan datang. Kita nggak tahu memang waktu yang akan datang itu akan terjadi apa dalam hidup kita. Kita buta tentang masa depan kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, setelah masa pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu akan menggenapi dan menolong kita. Seperti seorang gembala yang memelihara domba-dombanya. Seorang gembala, Bapak Ibu, dia selalu memelihara domba-dombanya. Gembala itu kadang ya dilolok nih, kadang nih, masa aku kok orang dibesuki gitu ya. Tetapi mari kita lihat bagaimana pengalaman Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus memberi perumpamaan, ada 100 domba, 99 ini ada, yang satu tidak ada, dicari dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya bahwa sebenarnya Bapak Ibu semua, saya pun dikasihi oleh Gembala kita. Yesus mengasihi kita, bukan tidak mengasihi kita. Kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya. Inilah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengalami banyak pergumulan, kalau kita sudah mengalami hal-hal yang seolah-olah kita tidak mampu, karena memang kita tidak mampu, maka Tuhan itu pasti menolong kita, memelihara kita. Bagaimana dengan umat Israel? Pada waktu dia keluar dari Mesir, dia menghadapi di depan lautan, di kiri kanan gelap, di belakang dikejar oleh tentara Mesir. Apa yang dia lakukan? Hanya pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, dari atas datangnya. Meskipun kadang kita merasa bahwa Allah ini tidak mendengarkan doa kita, meskipun seringkali kita merasa bahwa doa-doa kita ini seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan, tapi mari kita terus menghampiri tahta Kristus, terus menghampiri Tuhan. Tidak jemu-jemunya kita berdoa, tidak jemu-jemunya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 kita akan melihat di dalam Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau kita merasa bahwa doa kita belum dijawab, pertanyaannya adalah ada di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sudahkah kita berani menghampiri tahta Kristus? Sudahkah kita tidak jemu-jemunya datang kepada Tuhan? Sudahkah kita selalu melekat dan dekat kepada Tuhan kita? Kalau kita belum melakukan hal itu, belum mereaksi kita sendiri, Bapak Ibu, maaf, harus menunggu terlalu lama jawaban Tuhan. Kalau kita tidak nurut apa yang dikatakan Tuhan, katanya tadi kan, ini aku Tuhan, bentuklah aku. Aku ini bejana. Kalau bejana itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan akan merombaknya kembali, Tuhan akan menghancurkannya kembali, Tuhan akan membuat menjadi bejana yang baru. Siap apa tidak? Kalau tidak siap, ya pertolongannya lama. Bapak Ibu, saya mengenal ada beberapa orang,
kelihatannya pergumulannya ini sama, tetapi yang satu cepat dijawab, yang satu nih kok enggak. Selidik punya selidik, yang ketekunannya, yang kedekatannya dengan Tuhan. Bagaimana? Makanya jawabannya agak lama. Dan bahkan belum dijawab sampai sekarang. Mari saudaraku, kita tetap melekat kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 7:25. Karena itu, iya Tuhan sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sudahkah kita datang kepada Tuhan? Sudahkah kita tetap berdoa dalam apapun? Seharusnya dalam pergumulan itu kita semakin dekat dan tetap berdoa. Tapi kalau doanya sudah dijawab seringkali, aduh lagi repot gak bisa doa, aduh nonton sinetron gitu ya. Ibu-ibu senengnya nonton sinetron? Iya. SCTI Bu? Oh SCTV. Ada yang asap. Apa Bu? Itu apa? Oh Ikatan Cinta. Ikatan aja. Terus apa itu? SCTV apa Bu? Dewa. Oh Dewa. Mau apa? Ganteng ya Bu? Dewa sama Dewi. Oh iya. Sama Bapak ganteng mana Bu? Yang Dewa. Dulunya. Oh ganteng Dewa. Dia kan Dewa. Tapi bersyukur ya Bapak Ibu, saya pas saya sebenarnya tidak mengikuti sinetronnya, tetapi pas waktu dulu Boe saya yang ikut jaga Pak Kaleb itu kalau nonton TV senengannya di antara RCTI dan SCTV gitu. Kalau Bu Tati ini RCTI Bu, ya RCTI sampai malam-malam gitu. Nah, terus tak tanya pesennya apa Bu? Pesennya di Dewa apa Bu ceritanya pesennya? Dewa gitu ya lah lupa saya. Oh, Tidak terlalu saya ngikuti terlalu jualan. Oh, Pulang gitu. jam 8 bisa ngikuti, ya pulang malam tidak bisa ngikuti. Oh iya. Dan dari ini di tempat kerja tuh Bu? Saya kan jualan, pulangnya jam 9, jam 10. Nah yang di tempat kerja nggak disediain? Tidak ada. Oh nggak disediain. Iya. Nah, mari kalau kita nonton TV, ada pesan nggak di situ? Kalau ada pesannya, kita ambil pesannya, pasti ada. Yang saya kagumi, saya bukan kagum dengan ceritanya. Di akhirnya itu kan ada tulisan ini gitu. Nah, itu diangkat dari novel Margate. Margate itu kan seorang Nasrani yang dulu waktu nggak tahu ya, waktu muda saya, waktu saya ABG gitu ya. Saya sekarang kan masih muda, ya Pak Panus. Ya. Nah, itu kan sering diangkat dalam film di gedung bioskop itu loh Margate itu kan karyanya bagus-bagus. Nah, berarti kan sekarang sudah mulai maksudnya orang-orang Nasrani ini sudah mulai masuk gitu ya, kita berdoa supaya melalui mereka-mereka yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan, untuk menjadi ceritanya dipakai supaya ada pesan-pesan Kristus. Itu kan tujuannya. Jangan kita melihat Bu, maaf ya, jangan melihat ganteng nih, ayu nih, gitu ya. Tetapi mari kita lihat ada pesan kayaknya. Kembali lagi ke firman. Nah, oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, karena di situ ada pertolongan. Soalnya sinetronnya mulek, arti itu pertolongan, balik lagi gak ditolong. Kok sing menang, kok sing jahat terus, kapan sing api menang kan gitu ya. Nah, tapi ikut Tuhan Yesus itu selalu ada berkemenangan. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu janji Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan untuk kita. Kapan? Tunggu waktu Tuhan. Lah, menunggu itu kan gak enak. Bagaimana? Nah, ya harus sabar. Bagaimana waktu-waktu kita menunggu?
ya memuji Tuhan, ya berdoa, ya beribadah, ya kumpul dengan orang-orang yang seiman, yang selalu menguatkan kita. Jangan kita kumpul dengan orang-orang yang lemah, maka kita akan menjadi lemah. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita dapat saat hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, saat kita mempunyai hati yang penuh dan percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua kepada Tuhan, maka yang terakhir yang Tuhan akan berikan adalah ada sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Nah, kalau kita diberikan sukacita, makanya tadi saya berkata endingnya, terakhirnya yang Tuhan berikan kepada kita adalah ada hal-hal yang luar biasa, ada sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ada sukacita, ada beria-ria, ada sukacita yang tidak pernah yang dunia berikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana rasanya sukacita itu? Kita ingat pada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu anak yang hilang. Bagaimana dua anak, seorang bapak mempunyai dua anak laki-laki yang sulung dan si bungsu. Pada saat si bapak ini membagi warisannya, semuanya sudah kebagian. Si sulung tetap di rumah, tetapi si bungsu karena merasa sudah mempunyai warisan, dia pergi. Dia berfoya-foya, dia hidupnya bermewah-mewah. Pada akhirnya dia kehabisan harta. Sampai dia bekerja, dan bekerja nunggu babi. Pada saat perutnya lapar, dia pingin makan makanan babi, tetapi pada tuannya katakan tidak boleh. Lalu dia teringat, di rumah bapakku banyak makanan. Akhirnya dia pulang. Bapak ini melihat dari jauh anaknya pulang. Ada sukacita yang luar biasa yang dia ungkapkan. Dia sambut anaknya, dia buat pesta, dia berikan jubah yang bagus, dia berikan cincin, dimeteraikan Bapak Ibu. Nah, itu sukacita yang tidak terhingga. Kisah ini bisa Bapak Ibu semua baca kalau nanti pulang ke rumah, yaitu di dalam Lukas 15. Kalau melihat itu, itulah diri kita. Kita ini anak-anak yang hilang. Tetapi pada saat Tuhan ini kita kembali bertobat, maka Tuhan ini membuat kita pesta yang luar biasa. Ada sukacita, ada sorak-sorai di surga. Begitu banyak mereka memberitakan, mereka mengekspos bahwa banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus. Diberitakan, tapi Bapak Ibu, banyak juga orang-orang yang bertobat. Teman-teman saya bahkan banyak yang sudah membaptis. Meskipun masih belum berubah penampilannya, tetapi hatinya menerima Tuhan Yesus. Tidak sedikit. Kalau hari-hari ini, Bapak Ibu, banyak sekali rumor, banyak sekali hal-hal yang mengguncangkan iman kita. Mari kita tetap berteguh pada iman kita. Hari-hari ini banyak sekali iming-iming, banyak sekali berita-berita yang membuat kita ini menjauh. Tapi ingat bahwa ada sukacita yang Tuhan berikan. Mungkin pada pergumulan hidup kita merasa, Tuhan, iki gak mari-mari, aku jadukno ndak begini Tuhan. Ada beberapa keputusan yang kalau kita ambil keputusan seketika, kita nanti juga akan menyesal. Tetapi kalau tidak mengambil keputusan, kita juga akan menyesal. Saya nggak tahu masa depan yang saya hadapi. Pada saat-saat saya semakin dibentuk, saya ditantang karena saya sering berbicara tentang firman Tuhan. Pada saat saya mengalami pergumulan, ada suara yang mengatakan,
kamu sering berkata seperti itu, kamu mampu nggak menjalaninya? Secara daging Bapak Ibu nggak mampu, nggak kuat gitu ya. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada Roh Kudus yang selalu menolong. Pada saat saya berkata, Tuhan saat ini ngopo toh Tuhan, aku kok ini ngopo, dikongkon ngopo gitu loh ya. Tapi pada akhirnya kita akan mengerti, oh maunya Tuhan seperti ini loh. Ternyata saya ini dipersiapkan untuk ini. Ternyata saya ini dibuat Tuhan terlebih dahulu seperti ini tuh untuk ini. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak akan bisa berbagi dengan Bapak Ibu Saudara semua. Tidak bisa saling menguatkan. Tapi karena mengalami, maka saya bisa berbagi. Oleh sebab itu, di akhirnya, endingnya, Tuhan pasti membuat ada sukacita. Hatiku beria-ria, bermazmur untuk Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan berikan. Pada waktu saya memberitahu sudah sekian lama, sudah berapa ya? Hampir 1 bulanan saya baru memberitahu ada rekan hamba Tuhan. Terus saya kasih tahu kalau Pak Kaleb sudah berpulang. Hamba Tuhan ini dia berkata dan membuat saya ini, aduh iya benar, saya merenungkan jadi mengerti gitu ya. Ya Bu, Pak Kaleb sudah melewati banyak musim dan ini sudah finish gitu ya. Saya merenungkan hal itu, oh iya, 30 tahun saya mendampingi beliau, banyak suka dan duka, banyak musim yang kami hadapi, dan ternyata Tuhan mempersiapkan untuk hari ini. Percaya Bapak Ibu Saudara semua bahwa segala hal yang kita alami, segala hal yang kita hadapi, perjalanan hidup kita, pasti Tuhan punya rencana. Dan di akhirnya seperti Daud berkata, dia katakan dengan aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Pada waktu Daud mengangkat tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom sampai ke kota Daud, apa yang dilakukan Daud? Setiap beberapa langkah Daud memberikan ucapan syukur korban. Dia menari-nari sampai istrinya melihat, gila ini Daud. Tetapi Daud tetap melakukannya. Dia bersukacita karena apa? Karena kalau tabut Allah ada bersamanya, ada di kota Daud, maka diberkatilah. Daud ini selalu bertanya kepada Tuhan. Makanya kalau perang mesti menang. Strategi perangnya luar biasa. Dari siapa? Dari Tuhan. Bagaimana dia bertindak? Bagaimana harus melakukannya? Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Sabar menanti jawaban Tuhan. Bagaimana perbedaannya dengan Saul? Pada saat Saul ini sudah terdesak, dia berdoa belum dijawab, dia melakukan kesalahan, dia bertindak sendiri, maka tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita tetap berkenan di hati Tuhan. Bahkan nanti kalau kita sudah menerima semua ini tepat pada waktunya, maka kita akan bisa mengatakan di dalam Mazmur 7 ayat 18, Mazmur 7 ayat 18, firman Tuhan katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Maka kita akan bisa mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saat kita bisa melewati semua itu Bapak Ibu Saudara semua, saat kita bisa mengatakan bahwa aku percaya penuh
kepada Yesus bahwa pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktu Tuhan, maka pertolongan itu akan datang. Setiap hal yang kita lalui, setelah kita melalui banyak hal, maka yang terakhir kita bisa bermazmur karena Tuhan memberikan sukacita yang tidak terhingga dalam hidup kita, dan kita bisa mengatakan kita bermazmur bagi Tuhan. 3 hal Bapak Ibu, mari Pak Vanus dan tim, mari Mas Luther. 3 hal yang harus kita bisa lakukan, bahwa kita harus bisa mengakui bahwa Tuhan itu kekuatan dan perisai, bahwa kita harus percaya ada pertolongan Tuhan yang disediakan untuk kita, karena pada endingnya ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sudah sabar menanti jawaban Tuhan? Apakah kita mempunyai hati yang percaya penuh kepada Tuhan? Sebab hidup kita adalah dipersiapkan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Siap dibentuk Tuhan, siap menjadi bejana yang indah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lelah Bapak Ibu Saudara semua, tetapi jalani dengan kekuatan Tuhan. Menyenang kamu, senang kamu, hanya itu kerinduanku. Menyenang kamu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku.
Dan silakan Bapak Ibu Saudara semua merenungkan, menerangkan firman Tuhan. Hari ini kita mengoreksi setiap hati kita. Apakah kita ini sudah percaya penuh kepada Tuhan, sudah menyerahkan semua kepada tangan Tuhan kita. Tuhan yang hidup, yang mengerti kehidupan kita, yang tahu perjalanan hidup kita, yang merencanakan hidup kita. Kalau belum, mari ambil keputusan sekarang. Tuhan, aku mau menyerahkan semua kepadamu. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, biarkan Tuhan membentuk setiap hati kita, membentuk setiap pribadi kita, sehingga kita lebih layak untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah kami tetap menunggu Tuhan dan tetap dekat dengan Engkau, karena kami percaya bahwa pertolongan kami datang daripada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, Tuhan berkati dia dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Semakin hari semakin Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dalam menopang hidup, sehingga senantiasa nama Tuhan dipermuliakan untuk kehidupannya Bapak. Jika kami jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu, buka hati kami Tuhan, supaya kami tetap menanti pertolongan Tuhan. Terlebih kami tetap dekat dengan Engkau Bapa, menantikan jawaban daripada Tuhan, karena nama Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saatnya kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia supaya Tuhan menolong bangsa kita terlebih dari pandemi yang masih ada. Kita berdoa untuk pemerintahan bangsa kita supaya Tuhan menolong para pemimpin, berikan hikmat untuk bangsa Indonesia ini. Kita berdoa untuk jemaat yang sakit supaya Tuhan menolong mereka sehingga boleh disembuhkan Tuhan, sehingga senantiasa jemaat Tuhan semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala yang ada di Pati supaya nanti dalam perjalanan untuk balik ke Madiun Tuhan akan menolong. Kami serahkan untuk Pak Didi berdoa. Mari kita satukan hati kita syukur kepada Tuhan Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami yang hari ini pandemi masih ada, walaupun grafiknya menurun. Yalah Tuhan, belas kasihan anugerah-Mu, pertolongan-Mu yang dahsyat itu akan segera melenyapkan, meredakan, bahkan menghilangkan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan hilang dari negeri kami tercinta. Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju Bersatu, begitu institusi TNI Polri, Tuhan memberkati pejabat tinggi negara, begitu Tuhan, kepala daerah di setiap daerah di setiap provinsi di Indonesia, Tuhan memelihara, memberkati, berikan hikmat marifat dan surgawi supaya beliau Bapak Presiden yang mempunyai hak tertinggi, mempunyai yaitu keputusan yang tertinggi. Sebab itu Bapak pelihara beliau di dalam segala kondisi yang sampai hari ini masih bekerja keras untuk menstabilkan kondisi situasi di negeri kami tercinta. Sebab itu kami satu hati pada pagi ini menaikkan pokok doa kami memohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Tuhan melindungi, memberkati beliau, beri kekuatan kesehatan panjang umur, berikan hikmat kepada beliau Bapak Presiden, Wakil Presiden, supaya memberikan keputusan daripada Tuhan itu sendiri, berikan setiap kebijakan-kebijakan beliau untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Berkati kesehatannya, perlindungannya, demikian juga Pak Sanpres sebagai pasukan Wakil Presiden, Tuhan melindungi dari segala hal yang tidak baik, supaya beliau tetap bisa menjalankan tugasnya sampai periode 2024 yang akan datang. Berkati beliau Bapak di dalam segala hikmat, takut akan Tuhan,
terus menjalankan tugasnya dengan baik yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberikan ide-ide, gagasan-gagasan yang baru untuk kemajuan Republik Indonesia yang tercinta ini, Bapak. Terima kasih, berkati Bapak, kota kami Madiun yang hari ini kami tinggal, kami hidup di sini, bersosialisasi, beribadah, bekerja. Tuhan memberkati juga, memelihara juga kota kami dan Kabupaten Madiun. Supaya Bapak Wali Kota, wakil, stafnya Tuhan bekerja dengan baik dan serius, tak tangan Tuhan, sehingga kota Madiun dipulihkan dan diberkati Tuhan. Berkati Kabupaten Madiun juga sebagai penyangga daerah kota ini, memberkati dalam segala hal aspek apapun yang dibangun hari-hari ini untuk dimajukan, untuk ditingkatkan untuk kesejahteraan kota dan Kabupaten Madiun. Tuhan berkati sehingga akan terjadi kesejahteraan, kemakmuran, keamanan di kota maupun wilayah kabupaten. Juga kami berdoa Bapak untuk jemaat di tempat ini yang terkasih yang hari ini tidak hadir, barangkali sakit ataupun ada persoalan apapun pergumulan, pada hari ini pagi dengan bersama-sama berdoa Tuhan memelihara, memberkati mereka, mendidik mereka, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang sakit, dan pelihara dan sembuhkan sehingga hari-hari yang datang, ibadah-ibadah yang akan datang, kami semua bersama-sama bisa datang beribadah, meluhurkan, mengagungkan, memuji, membicarakan nama Engkau. Berkati yang punya persoalan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, pasangan hidup, tempat tinggal, apapun Bapak kerinduan dan permohonan-permohonan mereka, Tuhan akan kabulkan tepat dengan waktu Tuhan yang akan terjadi. Ketika Tuhan menjawab setiap pergumulan kami tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, berkati kami semua pada hari ini yang hadir. Biarlah berkat Tuhan, kasih anugerah-Mu, penyertaan yang luar biasa akan terus memelihara kehidupan kami, terlebih kerohanian hati kami, untuk kami setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk persembahan yang hari ini kami persembahkan, perpuluhan, persembahan sukacita, persembahan tantangan atau persembahan ucapan syukur. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, supaya persembahan ini menjadi yaitu sarana berguna untuk pelebaran kerja Tuhan di tempat ini, untuk yaitu dana biaya operasional gereja ini. Berkati bendara 1-2 yang mengelola, berkati kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya di dalam segala hal, sehingga nyata berkat Tuhan menyertai dan melimpah kepada orang-orang yang takut dan berharap pada Tuhan. Hamba Engkau, Bapak Ibu Misael yang hari ini bersama keluarga berada di Pati, oh Tuhan, Kau melindungi beliau dalam keadaan yang baik pada hari ini. Mereka pun ikut beribadah secara online melalui yaitu sarana medsos. Sebab itu Bapak berdoa bagi jemaat yang digembalakannya, berdoa untuk Bapak Ibu Gembala yang hari ini masih di Pati. Tuhan menyertai, memberkati, menyelamatkan, bahkan melindungi supaya perjalanan pulang hari ini atau besok kembali ke Madiun, Tuhan menyertai, memberkati dan menyelamatkan dalam keadaan baik dan bisa bersama-sama kami di tengah keluarga dan di tengah-tengah jemaat kembali. Lindungi sertai Bapak, sehingga kami bisa berkumpul dan bersama-sama lagi beribadah berkasih kepada Engkau. Terima kasih Bapak, dalam ucapan syukur doa kami yang pagi ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan ujian kita. Tenang lagi di hatiku.
kita akan dari awal. Jangan lagi ini nanti bodoh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Untuk doa penutup kami serahkan. Bersyukur kepadamu Tuhan di akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memegang tangan kami sehingga kami tidak merasa takut, sehingga kami menjadi kuat. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Tim musik Tuhan memberkati, WL Singer Tuhan berkati, Aser Tuhan berkati, Kolektan Tuhan memberkati, kameramen Tuhan Engkau memberkati semua. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menyempurnakan setiap pelayanan setiap hamba-hamba-Mu. Memberkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dan Tuhan membuat apa yang dikerjakannya membuatnya berhasil. Memberkati jemaat yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kehidupan mereka. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga yang sedang pelayanan di Padi. Tuhan, kiranya Engkau juga memakainya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat kami pulang, kami akan membawa sukacita yang daripada-Mu, berkat yang tidak pernah terkirakan di dalam kehidupan kami. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Jemaat-Mu sebentar akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati dalam perjalanan pulang mereka, dan Tuhan memberkati pada waktu masuk, Tuhan memberkati pada waktu pulang. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, dan berkat Tuhan turun dari sekarang dan sampai selama-lamanya, yaitu berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.